Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memperingati wafat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari pada saat ini kita mengangkat tangan bersama, kita percayakan seluruh rangkaian ibadah kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Terukir nama
Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di saat-saat seperti ini, Indonesia dalam keadaan yang prihatin oleh karena hadirnya wabah virus corona. Namun Tuhan itu baik, kita masih mempunyai waktu, kesempatan beribadah bersama-sama walaupun terpisah tempat. Dan sungguhlah hal yang sangat luar biasa, kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah judul Penebusku Hidup. Berbicara kata penebusan atau studi kata penebusan diambil dari English Dictionary of the Holy Bible oleh John Brown pada tahun 1811 yang ditulis di Pittsburgh oleh 3 orang saudara, yaitu Kramer, Spear, dan Eisbaum pada halaman 375 mengatakan bahwa penebusan itu dimulai dari kitab Keluaran 6 ayat yang ke-6, di mana bangsa Israel berada di tanah Mesir, tanah perhambaan, dan mereka menderita, mereka mengeluh dan tidak ada solusi. Tapi Tuhan datang kepada mereka. Dalam ayat ini dikatakan, Aku akan mengangkat mereka, dan kamu, kata Tuhan, yaitu bangsa Israel, akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu tahu siapakah Tuhan yang membebaskan dari kerja paksa. Dan saudara-saudara, orang-orang yang dibebaskan dari kerja paksa ini, dari suatu perbudakan, dari suatu peperangan, mereka disebut sebagai Gedim. Luar biasa Tuhan. Tuhan ingin mengajar bangsa Israel untuk membedakan Allah yang hidup dan yang mati, Allah sang pencipta dengan Allah buatan manusia. Karena itu Allah ingin menegakkan kembali perjanjiannya dengan bangsa Israel. Yang kedua, secara sosiologis, maka di dalam kitab Keluaran 15 ayat 13 tadi berbicara tentang ditebus. Kita sekarang mengenal sebuah kata goel, yaitu seorang yang menebus kerabatnya dalam masalah ekonomi. Masa lalu, zaman itu sudah banyak orang yang punya masalah, terutama masalah ekonomi. Mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali harta warisan. Maka itulah yang digadaikan, maka itulah yang dijual. Ketika mereka dalam kekurangan itu dijual, digadaikan, saudara. Dan kapan dia bisa menebusnya? Susah untuk menebusnya. Karena itu dibutuhkan seorang penebus, seorang yang merelakan keuangannya untuk menebus kembali harta milik pusaka orang tuanya, dan mereka itu penebusnya disebut sebagai goel. Kita juga melihat di masa lalu, yaitu masa perbudakan, masa di mana orang membutuhkan pembebasan, dan tidak seorang pun bisa membebaskan status perbudakan kecuali orang itu mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, dan dia bisa mengambil waktu dengan cara membebaskan melalui hukum, melalui keuangannya, membebaskan seorang budak pilihan. Setelah ada surat pembebasan, maka budak itu merasa bersukacita. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di TV, saudara, bagaimana para nabi itu senang
dan bersujud sembahyang. Kenapa? Karena mereka diberikan surat pembebasan, tidak lagi terkurung dalam penjara, tapi dibebaskan. Mereka bersorak-sorai. Demikian juga terjadi untuk seorang budak belian pada waktu itu, dan mereka merasa bangga karena mereka dibebaskan dari perbudakannya. Ada juga tentang orang yang menikahi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suami tercinta, dan dia tidak punya siapa-siapa. Maka satu keturunan, satu keluarga menikahi perempuan dan memberikan anaknya, dan orang yang menikahi itu disebut goel. Kita mendengar kesaksian yang disampaikan oleh seorang Rut telah mendapatkan seorang goel. Dan siapa goelnya Rut itu? Yaitu Boaz. Sungguh membahagiakan dan menyindir dari Dictionary of the Holy Bible, sungguh membuka era pemikiran kita. Dan apa hubungannya dengan penebusku hidup, yaitu Tuhan Yesus? Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan di sana tentang pendamaian. Tuhan Yesus disebut sebagai seorang pendamaian, yang juga dituliskan dengan kata hilasmos atau hilaskomai, atau juga disebut kaparah. Seorang pendamai bukan untuk dirinya saja yang berdamai, bukan untuk dirinya saja diperdamai, tapi untuk menebus semua orang, untuk menebus segala dosa. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kata-kata yang indah ini hanya ditujukan pada salib Kristus. Kematian Kristus adalah menghapus dosa-dosa manusia, mengangkut semua dosa manusia, karena manusia tidak bisa menyelesaikan urusan sendiri saja sulit, mengurus keluarganya sulit, apatah lagi pada saat yang belum kondusif situasi wabah corona terjadi. Orang pada ribet mengatasi kehidupannya, apatah lagi mau mengurus orang lain tentang hidupnya, tentang keselamatannya, sangatlah tidak mungkin. Hanya Yesuslah yang sanggup mengatasinya. Karena itu dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 29, He is the payment for our sins. Dialah yang membayar hutang-hutang dosaku, dan aku dibayar lunas, dan tidak ada lagi sesuatu yang menekan hidupku. Aku bebas memiliki komunikasi antara Allah dengan aku dalam doa, dalam ibadah. Karena itu bersyukurlah Tuhan telah nyata hadir selaku menjembatani, selaku pembebas, selaku penebus bagi umat manusia. Dia juga sebagai He himself is the sacrifice. Dia seorang yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, supaya dengan pengorbanan itu maka bebaslah manusia dari hukuman dosa, dan ia beroleh pengampunan. Kata kapara adalah pengampunan dosa. Dosa itu berarti hutang. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia beroleh pengampunan, dan dosa-dosanya pakai hutang itu sudah ditebusnya. Dan pengampunan terhadap hutang-hutangnya itu bukan dibayar separuh, lunas dibayar. 1
Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah engkau bahwa hidupmu adalah bait dan Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Maka kalau Roh Allah tinggal di dalam hidupmu, hidup itu sekarang bukan hidupmu lagi, bukan milikmu lagi, tetapi milik Allah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, sikap kita. Jangan sampai kita lupa, kita berhutang bukan kepada manusia, tapi berhutang kepada Tuhan dalam hal bertindak, berbuat baik. Kata diperdamaikan itu juga kembali kepada kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15, di mana seorang uskup atau bapak gereja yang hidup pada tahun 130 hingga 202 Masehi, yaitu Bapak Irenaeus. Beliau adalah orang pertama yang memberikan, yang menyatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan pembelaan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosanya, maka manusia harus dibebani sebuah tanggungan yang berat. Tapi masalahnya belum terselesaikan. Maka dari itu Allah mengadakan sebuah pertanyaan kepada Adam. Di mana engkau? Adam takut berjumpa dengannya karena ia telanjang. Ditanya, dari mana kau kalau kau telanjang? Itu loh wanita yang kau berikan kepadaku. Aku diberi makan buah. Lalu wanita bertanya, kenapa engkau demikian? Dia menunjuk kepada iblis yang masuk ke dalam ular. Ular itu loh yang memperdayakan aku. Maka dari itu Allah menghentikan situasi ini dan Allah mengadakan permusuhan. Mulai saat ini terkutuklah engkau ular, yang di dalamnya adalah iblis. Engkau akan mengalami suatu penderitaan. Maka keturunan dari keturunan wanita itulah yang akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya atau memakut tumitnya. Ada satu permusuhan yang diselesaikan. Keturunan dari wanita itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Penebusan dilakukan sejak kitab Kejadian. Itulah yang diamati oleh seorang Bapak Irenaeus. Maka dari itu dia disebut sebagai seorang pemimpin besar, tokoh gereja, yang juga menjadi julukan sebagai apologet, seorang yang membela kebenaran firman Allah. Ketika saat itu datang kaum dari kaum yang menyangkal kebenaran firman, sungguhlah hal yang baik. Tuhan itu baik. Maka kata penebusan, kata pendamaian hanya bisa dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dengan kata damai itulah sebuah ayat yang terakhir, Imamat 17 ayat 11. Kata pendamaian itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, yaitu kafar, penebusan atau pendamaian, yang waktu itu dilakukan sebuah korban sembelihan, seekor korban yang disembelih, dikuliti, ditaruh di atas mezbah, dan darahnya ditampung di sebuah mangkok. Itu artinya berbicara tentang pengorbanan Kristus. Kiblatnya adalah Kristus, dikuliti, dipermalukan, dan darahnya untuk dicurahkan. Kemudian Allah dinyatakan
kita patut berbahagia karena di saat yang sulit seperti ini kita masih punya waktu untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Persiapkanlah hatimu dan siapkanlah roti dan anggur yang ada pada tanganmu. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil sepotong roti. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dipecah-pecahkannya roti itu dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu sekalian. Jadikan sebuah peringatan. Lalu dia mengambil cawan yang berisikan anggur. Dia angkat cawan itu dan dia mengucap syukur kepada Bapa dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa-dosa kita, pembebasan dosa-dosa kita. Jadikanlah sebuah peringatan. Ambillah tubuh Yesus yang terpecah, dan saudaraku, siapkan roti yang ada pada tangan kananmu. Angkatlah tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sucikanlah hati kami, supaya kami dapat dipersekutukan dengan tubuh Yesus Kristus untuk memperingati hari wafat Tuhan, supaya kami boleh mengenali sengsara-Mu bukan untuk perkara sia-sia, tapi untuk mengampuni dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bukankah roti yang ada pada tangan kananmu sudah didoakan dan disucikan serta dipersekutukan dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia itu? Percayakah saudaraku? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan. Penderitaannya dinyatakan, kasihnya dinyatakan, penebusannya telah dinyatakan. Betapa besar kasihnya. Bukankah anggur yang ada pada cawan ini telah kita doakan, disucikan dan dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu? Percaya saudaraku akan hal ini? Mari sekarang minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau mencintai. Terima kasih Engkau menyelamatkan. Terima kasih Engkau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau melindungi kami bagai biji mata Allah, disayang sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus, maka kita juga perlu mengucap syukur yang kita bawa dalam doa-doa kita. Kita mengingat Indonesia saat ini, kita mengingat gereja-gereja saat ini di seluruh Indonesia, dan kita juga mengingat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit Semarang. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan dan Allah kami dalam kerajaan sorga yang baka. Hamba-Mu pada saat ini mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Hamba mengucap syukur karena perlindungan-Mu. Tuhan, kami sangat mencintai negeri tercinta Indonesia. Jika Engkau mengingatkan Tuhan negeri kami dengan diizinkannya datang wabah virus corona yang melanda di seluruh negeri kami, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan Indonesia binasa, tapi melalui kesempatan ini Engkau memberkati, memberikan waktu untuk mengingat, untuk mengenal keajaiban Tuhan. Bawalah masyarakat Indonesia untuk menyadari bahwa tidak pernah akan ada oknum yang besar yang dapat menghentikan wabah corona ini kecuali Engkau Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan, kuasa darah-Mu menyucikan seanteronya negeri kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat teras, kami percayakan Tuhan sampai di tingkat RT RW di seluruh tanah air Indonesia. Nyatakan kuasa kebesaran-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak membiarkan Indonesia larut dalam kesedihan. Hiburkan mereka yang telah ditinggal oleh kekasihnya. Berikan kekuatan supaya mereka tetap semangat menghadapi hidup ini. Memberkati Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan mereka, usaha mereka. Walaupun Tuhan situasi belum kondusif, yang harus mengalami tempat-tempat tertentu yang tidak bisa berkomunikasi, tapi kami percaya Tuhan, walaupun jalan-jalan sudah mulai dinyatakan lockdown, tapi Engkau masih bisa memberikan kesempatan melalui channel ini. Karena itu kami bersyukur Indonesia ditumbuhkan banyak pendoa-pendoa, sehingga gereja-gereja membangkitkan jemaatnya untuk berdoa. Walau tampak, walau kelihatan sejenak, setan beria-ria, iblis bersorak-sorai, seakan gereja telah mati, tetapi sesungguhnya gereja tidak pernah akan terkalahkan. Kuasa-Mu Tuhan membangkitkan, akan tumbuh gereja-gereja di rumah-rumah, dan setan akan terkejut karena akan meledak jumlah bilangan orang percaya semakin banyak, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Gereja-Mu menang bukan karena ketakutan, tapi menang dan menjadi lebih dari pemenang oleh karena kuasa. Memberkati gereja-gereja di kota Semarang supaya ada persatuan, memberkati para gembala
terutama Bapak untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit, memberkati baik dari sekolah minggu, pemuda, remaja, para pelayannya Tuhan, dan para diaken maupun para kasubit, seluruh anggota baik muda maupun yang sepuh, berkat-Mu berlimpah. Engkau membuka jalan baru, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari angkatlah tangan. Maka sekarang Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau pada aktivitasmu. Kembalilah engkau pada keluargamu. Jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Allah beserta. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu pagi, siang, dan malam. Dan kasih Kristus berdiam dalam hatimu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dan dibuatkan menjadi berhasil. Dan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau, memimpin engkau, menghibur engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.